Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rina Driananda Widyastri Budiman, kelas Humas 5C. Di sini saya akan menganalisis terkait sistem oligarki dan kaitannya dengan sistem pemerintahan atau perpolitikan di Indonesia. Sadarkah kalian, di situasi yang terjadi saat ini, baik di bidang ekonomi, politik, hukum, dan sosial, dituding merupakan akibat ulah oligarki yang lebih mengutamakan pribadi maupun kelompoknya dibanding masyarakat umum. Sebelum pada pembahasan selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu terkait pengertian oligarki. Oligarki berasal dari bahasa Yunani, oligarkia. Istilah ini terbentuk dari dua kata, yakni oligon yang berarti sedikit dan arko yang bermakna memerintah. Karena itu, oligarkia diartikan sebagai bentuk pemerintahan yang kekuasaan politiknya secara efektif dipegang oleh kelompok elit kecil masyarakat, baik itu menurut kekayaan, keluarga, maupun militer. Ilmuwan politik Amerika Serikat dari Universitas Northwestern, Jeffrey A. Winters, mendefinisikan oligark sebagai pelaku yang menguasai dan mengendalikan konsentrasi besar sumber daya material yang bisa digunakan untuk mempertahankan atau meningkatkan kekayaan pribadi dan posisi global para eksklusifnya. Kunci dari konsep oligarki adalah kekayaan. Kelompok orang-orang yang sangat kaya berusaha menjangkau kekuasaan melalui beragam saluran, baik itu politik, ekonomi, hukum, dan lain sebagainya, agar dapat mempertahankan dan bahkan meningkatkan lagi kekayaannya. Oligarki dan demokrasi bisa berjalan beriringan. Dengan kekayaan yang dimiliki, para oligark melalui kanal-kanal demokrasi bisa duduk di posisi strategis, baik itu di legislatif, eksekutif, yudikatif, maupun birokrasi. Dengan begitu, mereka bisa mengendalikan kekuasaan untuk kepentingannya. Menurut Winters, ada 4 ciri utama oligarki. Masing-masing ciri itu adalah tingkat keterlibatannya berlangsung oligarki atau tingkat keterlibatan langsung oligarki dalam pemaksaan hak atas harta dan kekayaan. Yang kedua, keterlibatan oligarki pada kekuasaan atau pemerintahan. Yang ketiga, sifat keterlibatan dalam memaksa, apakah kolektif atau terpecah, dan sifat liar atau jinak. Dari ciri-ciri itu, Winters menggolongkan 4 tipe oligarki. Masing-masing oligarkinya yaitu oligarki panglima, warring oligarki. Yang kedua ada oligarki penguasa kolektif atau ruling oligarki. Oligarki yang ketiga yaitu oligarki sultanistik atau sultanistic oligarki. Dan yang terakhir ada oligarki sipil atau civilian oligarki. Berbicara tentang oligarki di negara kita sendiri, negara Indonesia, yang mana hal ini bahkan sudah mendarah daging. Mengapa demikian? Nah, dalam video kali ini mari kita analisis mulai dari bagaimana masuknya paham oligarki ke Indonesia ini hingga bagaimana pemecahan masalah yang harus seperti apa. Mendiang Presiden Soeharto langgeng dalam rezim 32 tahun. Kekuasaannya dengan rapi dibagi-bagi kepada orang-orang yang setia. Oleh sebab itu, pakar politik dan Indonesianis Jeffrey A. Winters menyebutkan bahwa Soeharto sebagai Bapak Oligarki Indonesia. Hal ini disampaikan oleh profesor politik dari Northwestern ini dari University of Chicago, USA, itu dalam ceramahnya di Demokrasi Tanpa Hukum, Indonesia Menghadapi Oligarki di ruang Senat Universitas Hasanuddin, Makassar pada 2011 lalu. Menurut Winters,
Sistem oligarki pertama kali muncul di Indonesia yaitu pada tahun 1970 yang mana dibangun oleh Presiden Soeharto. Untuk memimpin sistem oligarki yang dibentuknya, Soeharto berlagak layaknya seorang the Godfather yang membagi-bagi kekayaan alam Indonesia pada kelompok-kelompok tertentu seperti kelompok para jenderal, kelompok penguasa etnis Tionghoa, dan bahkan pada kelompok pribumi. Setelah berkuasa, ancaman nyata Soeharto itu ada pada jenderal TNI. Jadinya dia membagi-bagikan kekayaan misalnya dengan pengelolaan hutan di Kalimantan dan menyebut para jenderal itu kaya karena dia. Soeharto itu seorang godfather yang ekonomis dan politis, ungkap Winters. Winters juga menambahkan bahwa sistem oligarki Soeharto mulai mengalami gangguan pada anak-anak Soeharto yang menjadi dewasa dan mulai berbisnis. Kejatuhan Soeharto pada tahun 98 karena para oligark ini di bawah Soeharto sudah tidak mau lagi membela Soeharto karena tingkah laku anak-anaknya yang sudah tidak bisa dikendalikan. Lalu bagaimana dengan oligarki pada zaman sekarang? Era Presiden Joko Widodo. Dilansir dari National Tempo, pakar hukum tata negara Bivitri Susanti mengatakan pembentukan undang-undang pada 3 tahun rezim Joko Widodo alias Presiden Jokowi ini didominasi oleh kepentingan oligarki. Adapun dominasi ini disebut Bivitri terjadi pada hampir semua undang-undang yang telah diterbitkan. Sementara itu, peneliti dari Institute for Development of Economics and Finance, Nailul Huda, menyoroti bahwa perekonomian Indonesia yang semakin memburuk dalam 3 tahun terakhir. Yang mana selain karena COVID-19, kata beliau, buruknya ekonomi Indonesia juga disebabkan oleh kebijakan pemerintah yang tidak berpihak pada rakyat. Misalnya saja kebijakan kenaikan BBM. Itu pasti mendorong terjadinya inflasi dan kolaps di sejumlah perusahaan, sehingga PHK tidak bisa dihindari. Banyak juga terjadi dan jumlah pengangguran terus meningkat. Angkanya yang hingga ratusan ribu orang yang menganggur dan di PHK, kata Nailul. Pakar ekonomi Anthony Budiman mengatakan bahwa para oligarki ini akan ketar-ketir ketika tidak ada yang melindungi jika Presiden Jokowi lengser pada 2 tahun lagi. Diduga kuat para oligarki ini akan berusaha menjaga agar kekuasaannya bisa tetap terus bertahan. Anthony pun khawatir bahwa Presiden Jokowi ini akan diremehkan oleh rakyatnya sendiri jika tidak tegas ketika wacana penundaan pemilu. Anthony mengatakan bahwa oligarki yang memiliki dosa di negara ini akan ketar-ketir dan ketakutan karena Jokowi bakal lengser 2 tahun lagi. Yang mana pada lengsernya Jokowi itu membuat para oligarki harus memutar otak untuk mengamankan asetnya yang selama ini tidak terendus oleh aparat, termasuk dengan penundaan pemilu 2024 ini. Wacana oligarki yang diselimuti dengan kepentingan dan kesejahteraan masyarakat memang terjadi adanya. Hubungan antara oligarki dengan kapitalis atau kaum pemodal bisa sangat erat. Lantaran basis kekuatan oligarki terletak pada konsentrasi uang dan kekayaan material. Bisa kita lihat bahwa kebijakan-kebijakan yang ada saat ini bahkan ditunggangi oleh kepentingan oligarki. Seperti Undang-Undang Cipta Kerja yang kemarin sempat kontroversial. Gambaran umum yang dapat mewakili sebagian aksi dari para oligarki ini dapat kita lihat dari tulisan Sistem Politik Oligarki yang ditulis oleh seorang dosen sejarah di Fakultas Adab dan Humaniora UIN Jakarta, yakni Bapak Saidun Derani, yang mana beliau mengatakan bahwa Profesor Mahfud MD menyebutkan bahwa situasi yang terjadi di Indonesia adalah politik transaksional, di mana dalam pilkada untuk tingkat bupati atau wali kota
dibutuhkan dana sekitar 30-50 miliar rupiah. Pilkada gubernur kisaran 50-100 miliar rupiah, dan pilpres kisaran dana yang dibutuhkan adalah 6-7 triliun rupiah. Maka bila kita analisis bahwa para kandidat ini tidak akan mampu mengeluarkan dana sebesar itu jika tidak dibantu oleh para oligarki yang juga kebanyakan berasal dari kalangan Taipan. Dengan kekayaan yang mereka miliki, baik itu dalam bentuk audit maupun non-audit, mereka menggunakan secara cermat untuk membayari para politisi pada masa kampanye, yang mana sekaligus suara pemilih pun mereka beli melalui uang yang digelontorkan lewat para politisi. Tentunya, dana yang mereka kucurkan tidak diberikan secara gratis, karena di balik itu semua, mereka menjadikan partai-partai tersebut sebagai alat untuk memuluskan tujuan-tujuan mereka. Sehingga sangatlah mungkin bagi para oligarki untuk menentukan pejabat mana yang patut dan diangkat atau dipilih untuk menduduki jabatan-jabatan publik. Maka dari hubungan yang terjalin antara partai politik dan oligarki ini mengarahkan kepada kita bahwa kebijakan-kebijakan yang diterapkan kepala daerah maupun negara sekalipun seringkali tidak memihak kepada rakyat, karena memang sebenarnya undang-undang yang mereka bentuk dan mereka jalankan itu bukan diarahkan untuk kepentingan rakyat, seperti slogan demokrasi yang selama ini digaungkan. Namun kebijakan-kebijakan tersebut murni diarahkan untuk kepentingan para oligarki. Lalu bagaimana solusinya? Apakah kita hanya menyaksikan dan menerima kenyataan akan ketertindasan rakyat di bawah jeratan oligarki? Jadi, bagaimana seharusnya kita bersikap sebagai generasi penerus bangsa, sekaligus agent of change untuk memutus rantai oligarki yang mendarah daging ini? Tentu kita ketahui bahwa situasi seperti ini tidak boleh disikapi secara pesimis, apalagi apatis. Rakyat menurut saya harus membentuk satu solidaritas perlawanan sembari terus memperkuat jaringan kelompok arus bawah yang tujuannya ini memutus rantai oligarki. Ada salah satu kutipan buku yang menarik yang pernah saya baca, yaitu buku karya Kanis Pari. Beliau menyatakan bahwa demokrasi tidak pernah tanpa perjuangan. Di mana-mana di dalam sejarah, demokrasi harus diletakkan, harus diusahakan. Demokrasi bukan hadiah. Demokrasi adalah hasil kesabaran dan ketekunan, juga ketelatenan. Untuk itu, kita sebagai anak muda jangan takut terjun ke dunia politik. Sebab anak muda menjadi penerus tongkat estafet dalam keberlanjutan proses demokrasi. Karena jika anak muda sekarang menjauhi politik, maka bersiaplah, negeri kita tercinta ini pasti akan dipimpin oleh orang-orang jahat yang haus akan kekuasaan dan oligarki kapitalis. Jika bukan kita, siapa lagi? Jika bukan sekarang, kapan lagi? Kita sebagai generasi penerus bangsa dan agent of change ini harus bijak, harus cerdas dalam memilih pemimpin pada pemilu 2024 nanti. Kita hendaknya tidak termakan rayuan, sogokan, dan bahkan suapan sejumlah uang bahkan, dan jadilah pemilih yang cerdas demi masa depan bangsa ini, demi kita juga. Karena kita berpijak pada tanah air tempat lahir kita. Jangan biarkan rezim oligarki menggerogoti Nusantara dari segi apapun. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.